Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Alhamdulillah ya teman-teman, sampai saat ini kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Teman-teman, kali ini kita lanjutkan lagi membaca buku Fihi Ma Fihi, Mengarungi Samudra Kebijaksanaan Jalaluddin Rumi. Saat ini kita masuk ke pasal 1, semuanya karena Allah. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seburuk-buruknya ulama adalah mereka yang mengunjungi para pemimpin, dan sebaik-baiknya para pemimpin adalah mereka yang mengunjungi ulama. Sebaik-baiknya pemimpin adalah ia yang berada di depan pintu rumah orang fakir, dan seburuk-buruknya orang fakir adalah ia yang berada di depan pintu rumah pemimpin. Banyak orang yang merasa puas hanya dengan memahami makna redaksi hadis ini secara tekstual, bahwa seorang ulama tidak seharusnya mengunjungi para pemimpin agar tidak menjadi seburuk-buruknya ulama. Padahal makna yang sebenarnya dari hadis tersebut bukanlah seperti itu, melainkan bahwa seburuk-buruknya ulama adalah mereka yang bergantung kepada para pemimpin. Semua yang mereka lakukan demi mendapatkan simpati dari para pemimpin. Sementara ilmu yang mereka miliki sejak awal diniatkan sebagai media agar mereka dapat bercengkrama dengan para pemimpin, agar diberi penghormatan dan jabatan yang tinggi. Mereka mengubah dirinya dari bodoh menjadi berilmu semata-mata demi para pemimpin. Ketika ulama itu menjadi terpelajar dan berpendidikan karena takut pada para pemimpin dan ingin dipuji, maka ia akan menjadi tunduk pada kekuasaan dan arahan sang pemimpin. Mereka menyenangkan diri dengan penuh harap agar sang pemimpin memerhatikan. Jadi, tidak peduli apakah ulama itu yang datang mengunjungi pemimpin atau pemimpin itu yang mengunjungi ulama, tetap menjadikan ulama sebagai pengunjung dan pemimpinlah yang dikunjungi. Sementara ketika seorang ulama menuntut ilmu bukan demi seorang pemimpin, melainkan karena Allah semata sejak awal sejak awal hingga akhir, maka tingkah laku dan kebiasaannya akan sesuai dengan jalan yang benar, karena memang itulah tabiatnya, dan mereka tidak akan mampu untuk melakukan hal yang sebaliknya. Seperti ikan yang tidak bisa hidup dan tumbuh berkembang kecuali di dalam air. Ulama semacam ini memiliki akal yang dapat mengontrol dan mencegah dirinya dari perbuatan buruk. Pada waktu yang bersamaan, semua orang yang semasa dengannya akan tercerahkan dan segan kepadanya, serta memperoleh bantuan-bantuan dari cahaya dan perumpamaan-perumpamaannya, baik mereka sadari atau tidak. Ketika ulama semacam ini datang mengunjungi pemimpin, maka sejatinya dialah yang dikunjungi dan pemimpin adalah pengunjungnya. Karena dalam segala kondisi, pemimpin itulah yang memperoleh pertolongan-pertolongan dan banyak manfaat darinya. Ulama ini tidak butuh kepada pemimpin itu. Ia laksana matahari yang memancarkan cahayanya, yang tugasnya adalah untuk memberi kepada semua makhluk, yang mengubah bebatuan menjadi akik dan yakut, yang menyulap gunung di bumi menjadi tambang-tambang tembaga, emas, perak, dan besi, yang menjadikan bumi hijau bersemi, dan yang memberkati pepohonan dengan buah-buahan yang berlimpah. Pekerjaan ulama ini adalah memberi dan tidak menerima. Dalam sebuah peribahasa Arab disebutkan, kami telah belajar untuk memberi, tapi tidak untuk menerima. Dalam kondisi apapun, ulama yang sesungguhnya adalah yang dikunjungi dan para pemimpin yang mengunjungi. Tiba-tiba muncul sebuah pikiran
dalam benakku untuk menafsirkan satu ayat Al-Quran, meskipun ayat ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembahasan yang sedang kita bahas. Akan tetapi, ide ini terlintas di kepalaku sekarang, dan aku akan mengungkapkannya agar bisa diingat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada tawanan-tawanan yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan kepadamu yang lebih baik dari apa yang telah diambil daripadamu, dan Dia akan mengampuni kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Anfal 70. Ayat ini diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW telah berhasil mengalahkan orang-orang kafir, membunuh sebagian dari mereka, dan merampas sebagian harta mereka. Beliau juga menawan banyak orang kafir dan membelenggu tangan dan kaki mereka. Salah seorang tawanan itu adalah paman Nabi Muhammad SAW sendiri, yaitu Abbas. Para tawanan itu menangis meraung-raung sepanjang malam dalam belenggu dan tidak mampu berbuat apa-apa. Mereka telah kehilangan harapan mereka, menunggu pedang menebas leher dengan sekali hunus. Ketika melihat keadaan mereka, Nabi Muhammad SAW hanya tertawa. Para tawanan itu berkata, "Lihat, ia menunjukkan sifat kemanusiaannya, dan pernyataan bahwa dia manusia luar biasa tidaklah benar. Lihatlah, ia di sana menatap dan memperhatikan kita dalam rantai dan belenggu ini, dan ia menikmatinya. Ia tak ubahnya budak-budak hawa nafsu yang ketika telah berhasil menaklukkan musuh-musuhnya dan melihat mereka dalam keadaan tak berdaya, ia tertawa riang dan berbahagia." Melihat sesuatu yang tampak dengan jelas di dalam hatinya, Muhammad SAW bersabda, "Bukan begitu, aku tidak akan pernah tertawa melihat musuh-musuhku yang telah takluk di hadapanku, atau melihat mereka tak berdaya dan hina. Aku senang, bahkan tertawa, karena aku melihat dengan mata hatiku. Aku mengajak dan menarik-narik sejumlah orang dengan sepenuh tenaga, dengan belenggu, dengan rantai, keluar dari kepulan asap neraka jahanam yang hitam, dan kelam menuju surga, menuju keridhaan Allah, dan musim semi yang abadi. Akan tetapi, justru mereka terus mengeluh dan menangis meraung-raung, sembari berkata, 'Mengapa kau menyeret kami dari tempat kebinasaan ini menuju taman-taman bunga dan tempat yang paling aman?' Itulah mengapa aku tertawa. Meski demikian, karena kalian tidak dianugerahi kemampuan untuk melihat apa yang aku lihat dan tidak memahami apa yang baru saja aku katakan, Allah memerintahkanku untuk menyampaikan ini kepadamu. Pada mulanya, kalian susun kekuatan, membentuk para tentara, membuat formasi kemiliteran. Kalian begitu percaya diri dengan kejantanan, keberanian, dan kekuatan yang kalian miliki. Lalu berkata pada diri sendiri, 'Inilah yang akan kami lakukan. Kami akan hancurkan orang-orang Islam dan menaklukkan mereka.' Tapi kalian tidak melihat kebenaran yang maha kuasa, yang jauh lebih berkuasa dari kalian. Kalian tak tahu keberadaan yang maha kuasa, yang kekuatannya jauh di atas kekuatan kalian. Itulah yang membuat semua yang kalian rencanakan sepenuhnya gagal total. Bahkan saat ini, ketika kalian dirundung ketakutan, kalian tidak dapat mengubah keyakinan, tidak dapat melihat pada alasan. Kalian terputus asa. Kalian berputus asa dan tetap tidak dapat melihat keberadaan yang maha kuasa. Justru saat ini, kalian melihat pada kekuatanku, kemampuanku, dan yang kalian tahu, kalian takluk karena kehendakku. Sebab hanya sebatas itulah yang paling mudah yang dapat kalian pikirkan. Bahkan ketika rasa takut kalian sudah sampai di ubun-ubun. Jangan pernah kehilangan harapan
Jangan pernah kehilangan harap terhadapku, karena aku dapat membebaskan kalian dari rasa takut itu, membuat kalian berada dalam rasa aman. Dia yang mampu mengeluarkan banteng hitam dari banteng putih, pasti juga mampu mengeluarkan banteng putih dari banteng hitam. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah berkuasa memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Quran Surat Al-Hajj ayat 61. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Quran Surat Ar-Rum ayat 19. Sekarang, saat kamu berada dalam ketakutan yang luar biasa, jangan pernah kehilangan pengharapan terhadapku, sebab aku masih akan mengulurkan tanganku untuk kalian. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai para tawanan, jika kalian berpaling pada keyakinan yang dulu, memandangku dengan khauf, rasa takut, dan raja penuh harap, dan menyadari bahwa diri kalian berada dalam kendaliku, maka aku akan membebaskan kalian dari rasa takut itu. Aku juga akan mengembalikan semua harta yang dirampas saat perang dan kerusakan yang telah terjadi. Bahkan akan aku lipat gandakan dengan sesuatu yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Akan aku ampuni kalian dan akan aku gabungkan kebahagiaan dunia dan akhirat untuk kalian. Aku bertobat, aku telah berpaling dari keyakinanku yang terdahulu," kata Abbas. Rasulullah bersabda, "Pengakuan tobat yang baru saja kamu ucapkan butuh bukti." Menyatakan cinta adalah hal yang mudah, tetapi pernyataan itu butuh bukti dan fakta. "Dengan menyebut nama Allah, bukti apa yang engkau inginkan?" jawab Abbas. Nabi Muhammad bersabda, "Jika kamu benar-benar seorang muslim dan menginginkan kebaikan pada Islam dan umatnya, berikan sejumlah harta yang tersisa dari dirimu kepada tentara Islam, sehingga tentara kita bisa lebih kuat." Abbas berkata, "Wahai Rasulullah, harta apa lagi yang tersisa dariku? Semua milikku telah dirampas, bahkan mereka tidak menyisakan apa-apa selain karpet lusuh ini." Rasulullah bersabda, "Lihatlah, kamu tidak jujur. Kamu belum kembali dari kebiasaan buruk masa lalumu. Kamu belum melihat cahaya kebenaran. Haruskah aku katakan kepadamu seberapa banyak harta yang kamu miliki? Di mana kamu menyembunyikannya? Pada siapa harta itu kamu titipkan? Dan di tempat seperti apa kamu menguburnya?" Abbas menjawab, "Tidak, sungguh aku tidak punya apa-apa lagi." Rasulullah bersabda, "Bukankah kamu menitipkan sejumlah harta pada ibumu? Bukankah kamu mengubur sebagian hartamu di tempat ini dan itu? Bukankah kamu mengatakan secara rinci kepada ibumu, 'Jika aku kembali, kembalikan semua harta ini kepadaku. Jika aku tidak kembali dengan selamat, belanjakanlah beberapa jumlah dari harta ini untuk suatu kepentingan tertentu. Berikan sekian kepada si fulan dan bagian untukmu adalah sekian.'" Ketika Abbas mendengar hal itu, ia mengangkat jemarinya dengan penuh keimanan. Ia berkata, "Ya Rasulullah, dahulu aku selalu yakin bahwa dirimu mewarisi nasib baik dari para raja terdahulu seperti Haman, Syaddad, Namrud, dan lainnya. Tetapi setelah engkau mengatakan hal-hal tadi, aku langsung percaya dan yakin bahwa yang baru saja engkau katakan adalah rahasia Allah." Nabi Muhammad menjawab, "Kau benar, kali ini aku mendengar gemeretak keraguan di dalam hatimu, yang gemanya terdengar dalam ruang di telingaku. Aku memiliki telinga yang tersembunyi di balik jiwaku yang terdalam. Dengan telinga itu, aku dapat mendengar geretak keraguan, kemusyrikan, dan kekafiran di dalam hati semua orang. Suara-suara itu terdengar oleh telinga jiwaku.
Sekarang kamu benar-benar telah melepas masa lalumu dan menjadi seorang mukmin. Dalam menafsirkan cerita di atas, Maulana Rumi berkata, "Aku menceritakan kisah ini kepada Amir Barwanah karena satu sebab, yaitu ketika pertama kali kamu menjadi prajurit tentara Islam, kamu berkata, 'Aku akan menjadikan diriku sebagai tebusan. Akan aku korbankan akal dan pikiranku demi berdirinya agama Islam dan langgengnya banyak orang Islam, agar agama ini terus menjadi aman dan kuat. Akan tetapi, saat kamu bergantung hanya kepada akal dan pikiranmu tanpa melirik kepada Allah dan melupakan bahwa segala sesuatu berasal darinya, Allah menjadikan semua itu sebagai kekurangan bagi Islam. Kamu mengadakan kesepakatan dengan kaum Tartar. Kamu sediakan perlindungan untuk mereka. Kamu musnahkan orang-orang Suriah dan Mesir, yang pada akhirnya kamu menghancurkan Islam. Allah justru menjadikan akal dan usaha yang kamu banggakan dan kamu harapkan sebagai jalan untuk melanggengkan Islam itu menjadi sebuah penghancur yang membabi buta. Oleh karenanya, tengadahkan wajahmu ke hadapan Allah dengan khauf. Percayalah bahwa Allah akan segera melepasmu dari belenggu rasa takut yang buruk ini, dan jangan pernah hilangkan pengharapan kepadanya meski ia melemparmu dari berbagai bentuk ketaatan ke dalam kubangan maksiat ini. Kamu melihat ketaatan itu berasal darimu, maka jatuhlah dirimu ke dalam kemaksiatan. Sekarang, meski kamu bernodakan maksiat, pengharapan itu jangan pernah hilang. Mengemislah kepadanya, karena Allah itu Maha Kuasa. Dia telah menampakkan kepadamu ketaatan dari kemaksiatan itu, dan Dia juga kuasa untuk melakukan yang sebaliknya. Ia mampu menganugerahimu penyesalan yang mendalam karena dosa yang telah kamu perbuat dan mempersiapkanmu beberapa alasan agar kamu kembali bisa berbuat sesuatu untuk umat Islam dan menjadi kekuatan bagi mereka. Maka jangan pernah hilangkan pengharapan itu, sebab sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Tujuanku untuk memberikan pemahaman ini kepada Amir adalah agar ia percaya dan mau mengemis di hadapannya. Ia telah mengalami degradasi dari puncak kejayaan ke dalam lembah yang curam, sehingga dalam kondisi seperti ini aku berharap ia masih memiliki harapan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha cerdas. Dia menunjukkan sesuatu dalam bentuk yang baik, tapi di dalamnya luar biasa busuk, bukan demi apa-apa, melainkan agar manusia tidak mudah tertipu, hingga akhirnya ia mengerti dan berkata, "Ide dan perbuatan yang baik tampak di hadapanku." Seandainya semua yang ada di dunia ini tampak sebagaimana adanya, maka Nabi Muhammad SAW yang diberkahi dengan mata yang cemerlang dan tembus pandang tidak akan menangis. Ya Allah, tunjukkan padaku segala sesuatu sebagaimana adanya. Engkau memperlihatkan sesuatu yang sangat indah, tetapi ternyata sangat buruk. Kau menunjukkan sesuatu yang sangat buruk, tapi sesungguhnya ia begitu indah. Oleh karena itu, tunjukkan padaku segala sesuatu sebagaimana adanya, agar aku tak jatuh dalam jurang kemusyrikan dan terus tersesat. Sebagus dan secemerlang apapun buah pikiranmu, tidak akan lebih hebat dari buah pikiran sang Nabi. Jadi, jangan terlalu mengandalkan akal dan pikiran. Jadilah orang yang terus mengemis dan takut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuanku hanya menyampaikan hal ini. Barwanah menggunakan ayat dan tafsir seperti yang dijelaskan tadi sesuai dengan kehendak dan buah pikirannya dengan berkata, "Saat ini kita memiliki bala tentara yang melimpah ruah, tetapi tidak seharusnya kita lantas mengandalkan mereka. Saat kita begitu terpuruk, dirundung rasa takut dan ketidakberdayaan, juga jangan sampai kita kehilangan harapan.
Barwanah menggunakan ucapanku sesuai dengan kehendaknya. Inilah tujuanku menyampaikan hal itu. Pasal 2. Manusia adalah asrullah Allah. Seseorang berkata, Maulana tidak mengucap sepatah kata pun. Maulana Rumi berkata, baiklah, pikiranku yang membawa orang itu kepadaku. Tetapi pikiranku tidak bisa mengatakan bagaimana kabarmu atau bagaimana kabar semua yang ada bersamamu. Pikiran tanpa kata-kata ini yang telah membawa orang itu kemari. Jika hakikat dalam diriku membawanya kemari dan dapat membawa dirinya ke tempat yang lain, lalu apa hebatnya kata-kata itu? Kata-kata adalah bayangan dan cabang dari hakikat. Jika bayangan bisa menarik sebuah benda, maka tentu hakikat akan jauh lebih bisa. Kata-kata adalah media. Yang sesungguhnya membawa manusia kepada orang lain adalah unsur harmoni keserasiannya, bukan kata-kata. Bahkan ketika seseorang telah melihat 100.000 mukjizat, fakta, dan karomah, sementara tidak ada unsur harmoni yang mengikatnya dengan nabi atau wali yang menunjukkan kejadian luar biasanya itu, maka semua itu tidak akan ada gunanya sama sekali. Unsur harmoni itulah yang membuat seorang manusia merasa bersemangat, bingung, dan sekaligus tidak tenang. Seandainya di dalam jerami tidak ada amber, maka jerami itu tidak akan pernah tertarik pada amber. Keserasian ini sangatlah samar dan tak terlihat oleh mata. Pemikiran tentang sesuatulah yang membuat orang tersebut datang kepada sesuatu yang dipikirkannya. Memikirkan taman akan membawa seseorang menuju taman, dan memikirkan toko akan mengantarkan orang itu ke toko. Tetapi di antara pemikiran-pemikiran ini terdapat sesuatu yang palsu dan sulit dibedakan. Bukankah kamu pernah mendatangi suatu tempat, tetapi kemudian kamu menyesal karena telah mendatanginya dan berkata, Aku pikir ini tempatnya, tapi ternyata bukan. Pemikiran ini laksana sebuah kemah yang di dalamnya terdapat seseorang yang sedang bersembunyi. Ketika pemikiran menghilang dari pandangan dan hanya hakikat tanpa selubung pemikiran yang tampak, maka akan terjadi kebingungan yang luar biasa. Jika hal itu terjadi, tidak akan ada lagi penyesalan. Ketika muncul hakikat yang menarikmu, maka tidak akan ada hal lain lagi selain hakikat itu. Hakikat itu sendirilah yang menarikmu. Pada hari dinampakkan segala rahasia. Quran Surat At-Tariq Al-Tariq 9. Lantas apa gunanya berbicara? Sesungguhnya sesuatu yang menarik hanya ada satu, tetapi muncul dalam bentuk yang bermacam-macam. Tidakkah kamu sadar bahwa manusia dikuasai oleh ratusan keinginan yang berbeda-beda? Seseorang berkata, aku ingin tutamaj, semacam bihun. Aku ingin burik, perkedel daging dengan saus. Aku ingin halwa. Aku ingin kue kering. Aku ingin buah. Aku ingin kacang-kacangan. Manusia menghitung semua hal ini dan menamainya satu persatu. Akan tetapi, asal dari semua yang disebutkan tadi hanya ada satu, yaitu lapar. Jika orang itu telah memenuhi isi perutnya dengan salah satu makanan tersebut, maka ia berkata, tak ada lagi yang dibutuhkan dari makanan-makanan itu. Jadi, dapat dipahami bahwa sesuatu yang menarik diri manusia bukanlah berjumlah 10 atau 100, melainkan hanya ada satu. Dan tidaklah kami jadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi fitnah. Quran Surat Al-Muddatsir 31. Bagi manusia, bilangan itu adalah fitnah, cobaan. Ada yang berkata, orang itu hanya satu dan mereka ada 100. Atau dengan kata lain, mereka berkata, wali hanya ada satu, sementara manusia biasa ada banyak, 100.000. Ini adalah fitnah yang besar. Pandangan dan pemikiran yang membuat mereka menganggap manusia itu ada banyak dan wali hanya ada satu, itulah fitnah yang besar. Dan tidaklah kami jadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi fitnah. Jika sudah demikian, lalu 100 yang mana? 50 yang mana? Dan 60 yang mana?
Beberapa orang tanpa tangan dan kaki, tanpa akal dan jiwa, bergetar bagaikan jimat ajaib dan air raksa. Mengenai mereka, kamu berkata bahwa mereka berjumlah 60, 100, atau 1000. Sementara tentang wali itu kamu berkata bahwa dia hanya ada satu. Sejatinya jumlah mereka yang banyak itulah yang satu, dan wali itulah yang berjumlah 1000, 100.000, dan ratusan ribu. Sedikit jika dihitung dan banyak ketika diikat. Seorang raja memberikan kepada satu tentaranya seporsi makanan untuk 100 tentara. Tentara lainnya mengeluh. Baginda raja berkata di dalam hatinya, "Akan tiba waktunya aku akan beritahukan pada kalian alasannya. Dan kalian akan mengerti mengapa hal ini harus kulakukan." Ketika perang besar terjadi, semua tentaranya melarikan diri hingga tersisa satu tentara itu sendirian. Raja berkata, "Inilah tujuanku memberimu porsi makanan untuk 100 tentara." Seorang manusia harus membersihkan sifat tamyiznya dari berbagai macam kepentingan dan hendaknya mencari teman di jalan Allah. Sebab agama seseorang bisa diketahui lewat teman yang dikenalnya. Selain itu, jika seseorang menghabiskan usianya untuk bersahabat dengan mereka yang sifat tamyiznya kurang, maka sifat tamyiz yang dimilikinya juga akan melemah. Dan akhirnya sahabat sejatinya itu akan berlalu tanpa kita sadari. Kamu melayani tubuh yang tidak memiliki sifat tamyiz. Tamyiz adalah sifat yang selalu tersembunyi dalam jiwa manusia. Tidakkah kamu melihat bahwa orang gila juga memiliki tangan dan kaki, tetapi kekurangan sifat tamyiz? Tamyiz, sekali lagi, adalah esensi murni yang terdapat dalam dirimu, sementara kamu asyik memberi makan dan minuman pada tubuh yang tak bertamyiz siang dan malam. Bahkan kamu berpendapat bahwa tubuh berdiri di atas sifat ini. Padahal justru tamyiz inilah yang berdiri di atas tubuh. Bagaimana bisa kamu mencurahkan seluruh kemampuanmu untuk menjaga tubuh ini sementara kamu sepenuhnya melalaikan esensi yang murni? Pada hakikatnya, tubuh ini bergantung pada esensi itu, tetapi esensi tidak bergantung pada tubuh. Cahaya yang terpancar dari jendela-jendela mata, telinga, dan lainnya. Seandainya jendela-jendela ini tidak ada, maka cahaya itu akan tetap terpancar melalui jendela-jendela yang lain. Misalnya, kamu meletakkan sebuah lentera di hadapan matahari sembari berkata, "Aku dapat melihat matahari dengan lentera ini." Hal ini tentu tidak mungkin. Bahkan, jika misalnya kamu tidak meletakkan lentera itu di depannya, matahari tetap akan memancarkan sinarnya kepadamu. Lantas, apa gunanya sebuah lentera? Kita seharusnya tidak pernah berputus asa kepada Allah, karena harapan adalah permulaan bagi jalan keselamatan. Jika kamu tidak dapat melintas di jalan itu, maka usahakanlah paling tidak untuk berada di garis start jalan itu. Jangan pernah katakan, "Jalanku sungguh berliku, aku telah melakukan banyak kesalahan." Teguhlah di jalan istiqomah, maka tidak akan ada lagi kesalahan-kesalahan lainnya. Istiqomah itu seperti tongkat Musa, dan godaannya seperti tipu daya para penyihir Fir'aun. Ketika istiqomah muncul, ia akan menelan tipu daya para penyihir Fir'aun itu. Jika kamu teguh pada jalan lurus ini, maka sama saja kamu menyelamatkan dirimu sendiri, sebab dengan keteguhan itu kamu akan sampai kepada Allah. Seekor burung yang bertengger di gunung itu, dan kemudian terbang dan pergi. Adakah yang bertambah atau berkurang dari gunung itu?
Ketika kamu sudah menapaki jalan yang lurus, maka semua jalan yang berliku akan hilang. Waspadalah, jangan pernah kehilangan pengharapan. Kerugian bersahabat dengan raja bukan karena kamu akan kehilangan nyawamu, sebab pada akhirnya semua manusia pasti akan meregang nyawa, entah hari ini atau besok. Kerugian bersahabat dengannya timbul ketika raja menampakkan dirinya. Dengan pengaruhnya yang kuat, ia menjadi seperti naga yang superior. Maka seorang yang menemani dan mengaku bersahabat dengannya, yang menerima hadiah darinya, maka tidak mau harus berkata sesuai dengan keinginannya. Ia harus menerima ide-ide busuk sang raja. Ia juga tidak akan mampu menentang perkataan-perkataan raja tersebut. Dari poin inilah tampak bahayanya bersahabat dengan raja, karena hal semacam itu dapat melukai agama. Ketika kamu memupuk hubungan yang baik dengan sang raja, maka sisi lain yang merupakan esensi dari hidup ini akan menjadi asing bagimu. Saat kamu semakin dekat dengan raja, maka pada sisi yang lain, tempat di mana sang kekasih berada akan semakin jauh darimu. Ketika hubungan kamu semakin erat dengan budak-budak dunia dan kamu senantiasa memiliki satu arah dengan mereka, maka sang terkasih akan marah kepadamu. Barang siapa yang membantu orang zalim, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kekuatan kepadanya. Kepergianmu ke arah Allah juga akan membuatmu tunduk kepadanya. Kapanpun kamu berjalan ke arahnya, maka sebagai balasannya, ia akan senantiasa memberikan kekuatan kepadamu. Alangkah sayangnya jika seseorang yang telah meraih pantai samudra hanya merasa puas dengan seteguk atau satu kendi air, sementara ia melalaikan berbagai macam mutiara berkilauan dan ratusan ribu benda-benda indah yang sebenarnya bisa ia dapatkan di dalam samudra itu. Lantas, apa gunanya ia mengambil air dari samudra itu? Apa bangganya melakukan hal tersebut bagi mereka yang berakal? Apa yang telah mereka wujudkan? Pada hakikatnya, dunia ini tak ubahnya seperti buih di lautan dan airnya adalah ilmu-ilmu para wali. Lalu di mana mutiara itu berada? Dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah buih yang dipenuhi jerami. Akan tetapi karena gulungan ombak dan harmoni irama samudra yang setia menemani sang gelombang, buih itu mewujud menjadi sebentuk keindahan. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah, kecuali kaum yang kafir. Quran Surat Yusuf 87. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, surga. Quran Surat Ali Imran ayat 14. Kata-kata dijadikan indah dalam firman Allah di atas mengindikasikan bahwa semua hal itu sebenarnya tidaklah indah, sebab segala bentuk keindahan yang tersimpan di dalam semua hal itu berasal dari tempat yang lain. Laksana uang palsu yang disepuh dengan emas. Dunia yang merupakan gelembung buih ini adalah uang palsu yang tak berharga dan tak bernilai. Sementara kitalah yang menyepuh uang palsu itu dengan emas, dan kemudian kita jadikan sebagai perhiasan yang tampak indah di mata manusia. Manusia adalah astrolab Allah. Namun, dibutuhkan seorang astronom untuk mengetahui astrolab. Jika seorang penjual sayuran atau makanan memiliki astrolab, apa yang akan mereka dapatkan darinya?
Dengan alat perbintangan kuno ini, apa yang bisa diketahui oleh pedagang sayur dan makanan itu tentang tingkah laku, perputaran dan tanda-tanda, lintasan, dan pengaruh bintang di langit? Sebaliknya, astrolab akan sangat bermanfaat jika berada di tangan para astronom. Itulah mengapa kemudian muncul kata-kata, siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Seperti halnya astrolab dari tembaga yang merupakan cerminan bintang-bintang di langit. Maka wujud manusia, sebagaimana dinyatakan Allah dalam firman-Nya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Quran Surat Al-Isra 70. Juga merupakan astrolab Allah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan manusia bisa mengetahui dan mengenal dirinya, maka hamba ini akan mampu melihat ke dalam wujud astrolab itu. Dirinya telah melebur dengan Tuhan ke dalam wujud astrolab itu. Dirinya telah melebur dengan Tuhan dan keindahannya yang mutlak. Detik demi detik, sekilas demi sekilas, keindahan itu sama sekali tidak pernah hilang dari cermin ini. Allah memiliki hamba-hamba yang menutup diri mereka dengan hikmah, makrifat mengenal Allah, dan karomah, hal luar biasa yang dimiliki orang-orang tertentu. Meski mereka tidak dianugerahi pandangan khusus yang dimiliki orang-orang spesial, akan tetapi semangat yang kuat memotivasi mereka untuk menutup diri, seperti yang dikatakan oleh Al-Mutanabi. Perempuan-perempuan itu mengenakan sutra yang dibordir bukan untuk mempercantik diri, melainkan untuk menjaga kecantikan mereka dari mata-mata yang penuh gairah. Pasal 3. Matilah kalian sebelum kalian mati. Amir Barwanah berkata, sungguh hati dan jiwaku ini sangat ingin melayani Allah siang dan malam. Akan tetapi, karena kesibukanku dengan urusan-urusan Mongol, aku jadi tidak bisa mewujudkan keinginan untuk bersua dengannya. Maulana Rumi menjawab, sesungguhnya yang kamu lakukan ini juga merupakan bentuk khidmat melayani Allah, karena yang kamu lakukan itu menjadi media untuk memberikan rasa aman dan perlindungan bagi para muslim. Kamu telah mengorbankan jiwa, harta, dan ragamu untuk membuat mereka semua memperoleh ketenangan dalam melaksanakan berbagai ketaatan kepada Allah. Tentu saja, hal ini juga merupakan amal yang baik. Allah telah menganugerahimu kecenderungan kepada amal yang baik ini. Rasa cintamu yang besar pada apa yang kamu lakukan ini merupakan bukti pertolongan Allah. Sebaliknya, jika rasa cintamu yang besar pada pekerjaan ini hilang, maka itu adalah bukti hilangnya pertolongan Allah. Dalam kasus ini, ketika Allah tidak menginginkan pekerjaan baik dan penting ini jatuh ke tangan orang lain, itu berarti bahwa orang lain itu tidak berhak atas pahala dan derajat-derajat yang tinggi. Contohnya adalah bak mandi yang panas. Tentu saja, panas itu berasal dari bahan-bahan seperti jerami, kayu bakar, rabuk, dan lain sebagainya yang dibakar di tungku. Dengan cara yang sama, Allah menunjukkan beberapa hal yang dari luarnya tampak sebagai sesuatu yang buruk dan dibenci. Namun, justru sebenarnya merupakan sebuah pertolongan Allah untuk membuatnya suci. Di bak mandi yang panas ini, orang yang mandi di dalamnya dibakar, disucikan dengan media-media yang tadi disebutkan, dan kemudian menjadi manfaat bagi orang lain. Pada saat itu, beberapa sahabat datang. Maulana Rumi meminta maaf sembari berkata, jika aku tidak datang kepada kalian serta tidak berbincang dan bertanya kepadamu, itu sesungguhnya adalah sebuah penghormatan. Sebab bentuk penghormatan pada hal apapun haruslah sesuai dengan waktu terjadinya sesuatu itu.
Ketika mendirikan sholat misalnya, seseorang tidak seharusnya menghentikan sholatnya dan memberikan salam kepada ayah dan saudaranya saat mereka datang. Sikap acuh seseorang kepada orang-orang yang dikasihi dan para kerabatnya saat ia sedang mendirikan sholat justru merupakan inti dari kepedulian dan bentuk keramahan yang sesungguhnya dari orang itu. Sebab ketika ia tidak menghentikan ketaatan dan perjumpaannya dengan Allah ketika sholat dan tidak merasa terganggu oleh kedatangan mereka, maka ayah, saudara, dan kerabatnya tidak akan mendapatkan dosa dan terbebas dari siksanya. Inilah bentuk kepedulian sesungguhnya dari orang yang sedang sholat, yaitu menghindarkan mereka dari siksa. Seseorang bertanya, apakah ada cara lain yang lebih dekat kepada Allah daripada sholat? Maulana Rumi menjawab, ada, yaitu sholat juga, tetapi bukan sholat dalam bentuk luarnya saja. Sholat yang kamu sebut dalam pertanyaanmu tadi adalah bentuk dari sholat itu sendiri, karena ia memiliki pembuka dan penutup. Sementara semua hal yang memiliki pembuka dan penutup dinamakan bentuk. Takbiratul ihram adalah pembuka sholat, dan salam adalah penutupnya. Sama halnya dengan syahadat. Syahadat bukan merupakan sesuatu yang dilafalkan dengan bibir saja, tetapi syahadat juga memiliki permulaan dan akhiran. Segala sesuatu yang diekspresikan dengan kata, suara, dan memiliki awalan serta akhiran adalah bentuk dan kerangka. Sementara jiwa dari syahadat itu tidaklah terbatas dan tidak memiliki titik akhir, tak bermula dan tak berakhir. Masih ada sesuatu yang lain, yaitu sholat yang ditujukan pada para nabi. Yaitu sholat yang ditunjukkan para nabi. Nabi Muhammad SAW menjelaskan perihal sholat ini kepada kita semua melalui sabdanya. Aku memiliki sebuah waktu bersama Allah yang tidak dapat dideteksi oleh nabi-nabi lain maupun para malaikat yang dekat dengan Allah. Dari sini kita bisa pahami bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah adalah jiwa, rohnya sholat. Bukan semata bentuk luarnya saja, melainkan kekusyukan yang sempurna. Sebuah kondisi di mana bentuk apapun tidak dapat masuk ke dalamnya. Tidak ada tempat bagi mereka di sana, bahkan Jibril, yang merupakan wujud suci sekalipun tak dapat masuk ke dalamnya. Dikisahkan bahwa pada suatu hari para sahabat ayahku melihat ayahku Bahauddin, semoga Allah menyucikan jiwa beliau, sedang berada dalam kekusyukan yang sempurna. Kebetulan saat itu telah masuk waktu sholat, sehingga beberapa murid memanggil ayahku. Waktu sholat telah tiba. Ayahku tidak menghiraukan suara yang memanggil, sehingga mereka membiarkannya dan menunaikan sholat tanpa ayahku. Akan tetapi, ada dua murid yang mengikuti apa yang dilakukan ayahku dan tidak ikut menunaikan sholat. Adalah Khawajagi, salah satu murid yang melaksanakan sholat, ditunjukkan ke dalam mata hatinya sehingga ia bisa melihat dengan jelas bahwa punggung semua orang yang sholat berjemaah di belakang imam menghadap Ka'bah. Sholat dengan membelakangi Ka'bah. Sementara ayahku dan dua murid yang mengikutinya justru menghadap Ka'bah. Hal itu dikarenakan ayahku telah menghilangkan kekitaan serta keakuannya dan menjadi fana. Wujud mereka bertiga telah mati dan telah meneguk cahaya Tuhan. Matilah kalian sebelum kalian mati. Mereka telah menyatu dengan cahaya Allah. Semua orang yang memalingkan wajahnya dari cahaya Allah dan menghadapkan wajahnya ke tembok, maka mereka menghadapkan punggungnya kepada kiblat, karena cahaya Allah adalah kiblat yang sebenarnya. Cahaya Allah adalah roh dari kiblat.
Siapa saja yang menghadap Ka'bah, ketahuilah bahwa Nabi Muhammad telah menjadikan Ka'bah sebagai kiblat dunia. Jika Ka'bah adalah kiblat dunia, maka yang lebih utama adalah ketika Ka'bah menjadi kiblat bagi seseorang. Nabi Muhammad SAW pernah menegur seorang sahabat dan berkata, "Aku memanggilmu, mengapa kamu tak datang?" Sahabat itu menjawab, "Aku sedang khusyuk sholat." Nabi bertanya lagi, "Kamu betul, tetapi bukankah aku memanggilmu untuk sholat?" Sahabat itu menjawab, "Aku pasrah." Maulana Rumi berkata, ada baiknya kamu untuk selalu merasa tidak mampu setiap saat dan menganggap dirimu tidak mampu meski sebenarnya kamu mampu. Seperti saat kamu benar-benar tidak mampu. Hal itu karena di atas kemampuanmu ada kemampuan yang lebih besar dan kamu akan selalu takluk oleh Allah dalam kondisi apapun. Dalam hal ini, kamu tidak terbagi menjadi dua, terkadang mampu dan terkadang tidak mampu. Kamu melihat ada kemampuan dalam dirimu, tapi selalu menganggap dirimu tidak mampu. Tidak memiliki tangan dan kaki, lemah tak berdaya. Apa yang bisa dilakukan oleh orang yang lemah ini? Saat ia melihat singa-singa, seluruh harimau, semua buaya lemah dan gemetaran di hadapan Allah. Segenap langit dan bumi tunduk dan takluk pada hukumnya. Dia adalah Raja yang agung. Cahayanya tidak seperti sinar bulan dan matahari, yang mana benda masih dapat tegak berdiri di bawah sinar bulan dan matahari. Itu. Akan tetapi saat cahayanya terpancar tanpa ada selubung, tidak akan ada lagi langit, tidak pula bumi, tidak ada matahari, tidak juga bulan, tidak ada lagi yang tersisa selain sang raja. Hikayat. Seorang raja berkata pada darwis, ketika nanti kamu telah sampai pada tingkat tajalli dan berada dekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatlah kepadaku. Darwish itu menjawab, ketika aku sampai ke akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cahaya matahari keindahannya memancar kepadaku, aku tidak akan lagi mengingat siapa diriku. Lalu bagaimana aku akan mengingatmu? Ketika Allah telah memilih seorang hamba dan menjadikannya lebur secara sempurna bersama dirinya, maka setiap orang yang memegang kakinya dan memohon bantuan kepadanya, Allah yang akan mendengar keinginan mereka. Meski orang agung yang berada di sisi Allah itu tidak ingat siapa yang meminta bantuan kepadanya, Dia akan tetap memberikan apa yang mereka inginkan. Konon, ada seorang raja yang memiliki hamba yang sangat khusus. Ketika hamba ini sedang berjalan menuju istana kerajaan, orang-orang yang mempunyai keinginan menitipkan sebuah kihash dan beberapa buah buku kepadanya, dengan harapan ia akan membacakannya di hadapan sang raja. Hamba itu kemudian memasukkan kihash dan beberapa buah buku itu ke dalam tasnya. Ketika ia telah tiba di hadapan baginda raja, ia tak mampu menahan cahaya keindahan yang terpancar dari sang pemilik kerajaan. Ia pun jatuh dan tak sadarkan diri tepat di depan sang raja. Baginda dengan maksud bergurau, memasukkan tangannya ke dalam saku dan tas hambanya yang khusus itu. Seraya berkata, apa yang dimiliki oleh hamba yang kagum kepadaku dan melebur ke dalam keindahanku ini? Raja memungut kihash dan buku yang dititipkan oleh rakyat kepadanya. Setelah selesai membaca semuanya, sang raja kemudian memerintahkan untuk mengabulkan semua harapan dan keinginan yang tercatat dalam tulisan itu dengan menulis di atasnya. Lalu raja mengembalikan ke dalam tas hambanya yang khusus itu.
Demikianlah, sang raja mengabulkan segala harapan dan keinginan semua orang tanpa perlu dituturkan oleh hambanya tersebut, dan tanpa ada satu keinginan pun yang ditolak. Bahkan mereka mendapatkan yang diinginkan berlipat ganda dan jauh lebih banyak dari yang mereka harapkan. Sementara para hamba lainnya yang sadar dan mampu menyampaikan kishash rakyat di hadapan baginda raja, jarang dan bahkan sedikit sekali yang dikabulkan. Mungkin hanya 1 dari 100 harapan dan impian yang mereka sampaikan.